Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Kautsar beserta pengurus yayasan, yang terhormat Ketua dan pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita marilah dengan sesama kita memanjatkan doa semoga Bapak Ibu yang hadir beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, bahagia lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yarhamuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak dan Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semuanya masuk surga. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Hidayatul Hidayah pada bab yang baru, Adabul Jumu'ah. Silakan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Jumu'ah. I'lam anal jumu'ata idul mu'minina wa huwa yawmun syarifun khassallahu azza wa jalla bi hadhihi ummata wa bi sa'atu mubhamatun la yuwafiquha abdul muslim yasallallahu ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha fasta'illaha min yawmil khamisi bitanzil fi siyabi wa bikasrat bitasbihi wal zikri ya al-khamis fa innaha sa'ata tuwazil fil fadli sa'ata yawmil jum'ah wansi sawma yawmil jum'ati lakin ma'al khamisi aw sabti
Idza fi ifradiha nahyun fa idza ta'a 'alaika subhu fagtasil fa inna ghuslal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin ay sabitun muakkad. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya kita bahas malam ini. Adabul Jumu'ah. Kitab ini membicarakan tentang adab Jum'ah. Maksudnya apa yang bagus dilakukan kalau datang hari Jumat. Apa aja amal yang paling baik kalau kita memasuki hari Jumat. Inilah kata Imam Ghazali, ketahuilah annal Jum'ata, bahwasanya sholat Jumat itu atau hari Jumat itu Idul Mukminin, adalah hari raya orang beriman. Jadi hari raya itu ada yang tahunan, ada yang mingguan. Hari raya tahunan itu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau hari raya mingguan inilah hari Jumat. Itu sebabnya kalau hari Jumat kita diminta untuk mengistimewakan dengan dibandingkan hari lain, karena itu hari raya. Wahwa, hari Jumat itu katanya Yaumun Syarif, hari yang mulia. Kenapa mulia? Kan gitu ya. Karena di Quran ada penyebutannya. Hari Senin, Selasa, Rabu nggak disebut sama Allah, tapi Jumat ada. Nama surat mana? Suratul Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati di yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya orang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, segeralah. Jadi ada sebutannya. Penyebutan Jumat di hari di Quran itu menunjukkan Jumat itu punya kedudukan khusus. Apa khususnya? Karena di hari itu orang akan merayakan dengan melaksanakan sholat. Jadi setiap ada hari mesti ada sholatnya. Idul Fitri ada sholatnya, Idul Adha ada sholatnya, hari raya itu. Nah, Jumat juga ada sholatnya, sholatul Jumu'ah. Khassallahu azza wa jalla bih, yang telah menentukan Allah azza wa jalla dengan hari Jumat. Maksudnya Allah mengkhususkan, khassa itu mengkhususkan hadir ummah untuk umat ini. Jadi Allah mengkhususkan hari Jumat buat umat Islam. Wa fihi, apa pengkhususannya? Pada hari Jumat itu saat mubhamatun, ada satu saat yang disamarkan. Artinya di hari Jumat ada saat yang kalau kita berdoa mustajab. Pertanyaan, hari Jumat kapan mulai ngitungnya? Hari Jumat itu ngitung dari Kamis sore maghrib. Jadi begitu hari Kamis maghrib, Jumat sudah. Bisa tanggapan? Kenapa? Karena itu sampai menjelang maghrib besoknya. Jadi habis asar hari Jumat besoknya itu hampir habis tuh. Gitu. Jadi begitu maghrib Kamis sudah mulai Jumat. Silakan ibadah, silakan zikir, silakan doa, munajat. Karena pada hari Jumat itu ada satu saat yang disamarkan. Disamarkan maksudnya dibiarkan, tidak ada yang tahu. Supaya apa? Kalau berdoa mustajab. Jadi silakan. Makanya Bapak lihat orang dulu ya, kalau di daerah-daerah kampung-kampung, asal malam Jumat orang sibuk di masjid. Di masjid, zikir, doa, munajat, di langgar, di surau, di musola, ngapain? Ibadah. Kenapa? Ini malam Jumat nih. Gitu. La yuwafiquha abdul muslim, katanya. Yang tidak kebetulan bertemu pada saat itu suatu hamba yang muslim. Maksudnya kalau seorang muslim
mendapatkan malam Jumat atau hari Jumat yang pada saat itu mustajab, yas'alullah ta'ala fi hajatan, yang memohon kepada Allah Ta'ala pada saat itu akan suatu kebutuhannya, illa atahu iyaha, melainkan Allah memberikan kepadanya akan hajatnya itu. Jadi keistimewaan hari Jumat itu. Apa keutamaannya? Satu, disebut di Quran. Ini penghargaan Allah ini. Allah mengapresiasi hari Jumat. Yang kedua, hari Jumat itu ada saat yang mustajab. Ada waktunya kalau orang baca doa mustajab. Yang ketiga, hari Jumat itu hari raya mingguan umat Islam. Makanya disunahkan kalau hari Jumat, maaf, ibu-ibu kalau masak dibedain. Dibedain gimana? Kalau biasanya ikannya kecil, kalau Jumat gede. Karena dibedain maka bapak ngasih gedean. Jangan sama aja kemarin hari Jumat. Kata ibu itu bagaimana membelikan gede, sama aja ngasihnya. Yang keempat, hari Jumat itu hari gitu Muslim sholat Jumat. Apa pentingnya sholat Jumat? Sore hari Jumat itu sholat Jumat paling penting. Karena dengan sholat Jumat itu khatib memberikan arahan apa yang mesti dilakukan dari Jumat sampai Jumat depan. Jadi orang ada panduan. Jadi khutbah Jumat itu mestinya punya fungsi mengarahkan umat. Ini, dalilnya begini, gini. Jadi orang tahu apa yang mesti dikerjakan dari Jumat sampai Jumat depan. Penting. Makanya sholat Jumat wajib tuh. Apalagi, tanya, hari Jumat itu hari yang paling utama. Paling utama dalam sepekan. Ada hadis Ibnu Abbas, tapi ditanya Rasulullah, ya Rasul, katanya khairul ayyam, mana hari yang paling mulia? Kata yaumul Jum'ah, hari Jumat. Kapan? Kamis maghrib sampai besoknya habis asar. Jumat tuh. Karena itu hari Jumat itu orang disuruh memperbanyak ibadah, doa, dan munajat. Langsung baca Quran, memperbanyak tilawah, sedekah, sholawat. Sekarang mulai digalakkan Jumat berkah. Iya, di sini banyak Ustaz. Ya, hampir di semua masjid. Semua masjid. Orang senang tuh disediakan dana untuk orang buka puasa, makan. Habis sholat Jumat makan. Ada, saya ngajar di tempat lain, kalau Kumis itu pada waktu COVID-19, orang kan kesulitan, ya secara ekonomi sulit, karena nggak bisa keluar, nggak bisa. Dia malah beli Alphard tuh orang, beli Alphard ya. Begitu beli Alphard,
hari Rabu sore datang ke rumahnya, kata dia jemput Pak Ustadz, biar Pak Ustadz dulu naik, saya belakangan, biar didoain sama dia. Gitu ya. Saya dijemput ke rumah, naik mobil baru, masih wangi. Soalnya bukan soal Alphardnya nih. Kenapa orang lagi susah dia justru beli Alphard? Ada sebabnya apa? Oh ternyata sebabnya ada. Itu bapak pengurus masjid, bukan ketuanya, pengurus dia. Itu kalau orang habis ngaji semua dibeli makanan, tanggung sama dia, dibeli makanan. Surapan banyak. Kalau malam Kamis ngajar saya. Kalau Jumat seluruh orang yang pulang dari Jumat dikasih makan, ratusan, langsung makan. Saya bilang, Bapak nggak khawatir bangkrut? Enggak, Ustaz. Allah pasti ganti. Itu. Orang lagi susah dia malah beli apa? Itulah balasannya itu. Kenapa? Orang bikin Jumat itu dimanfaatkan betul-betul untuk banyak sedekahnya. Banyak sholawat, bagus Pak. Kalau Bapak datang setengah 12 ke masjid, sholat tahiyatul masjid, Bapak boleh pilih memperbanyak sholawat, bagus, atau membaca surat Kahfi kalau belum. Kalau di rumah belum baca surat Kahfi, baca di situ. Kalau di rumah udah baca surat Kahfi, habis tahiyatul masjid, ini sholawat nih, bagus Pak. Jadi ada yang dikerjain gitu. Mahal sekali Jumat itu. Baik. Tilawah itu surat Kahfi, Yasin, bagus Pak. Kalau sholat Pak Sajdah. Kalau pagi subuh, kalau subuh Nabi itu ada hadis. Kalau sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Tanzil. Ayatnya nggak banyak, cuma 30, tapi ada sujudnya. Pada ayat ke-15 itu bagus ya. Faum la yastakbiruna, langsung sujud. Bagus Pak, dibikin kalau udah biasa diterusin. Ya tiap Jumat ya bagus. Baik. Terus apa yang mesti dilakukan menyambut hari Jumat itu? Fasta'in laha, maka bersiap-siaplah untuk, katanya, min yaumil khamis, untuk, katanya, menemukan saat itu dari mulai hari Kamis. Saat apa? Saat yang mustajab. Bagaimana supaya pas Jumat itu kita dapat saat yang mustajab, waktu yang mustajab. Mulainya dari hari Kamis, itu persiapannya menyambut hari raya itu. Bagus banget nih. Ya. Puasa. Nah, untuk bisa menghadapi ini, gitu. Gimana ada waktu yang mustajab ini, saat yang mustajab ini? Persiapannya sekarang. Al-istidad. Nah, persiapannya nih. Persiapan menyambut hari raya. Nah, gitu. Ya. Apa katanya kata Imam Ghazali? Fasta'id laha min yaumil khamis. Bersiap-siaplah katanya untuk menyongsong hari Jumat yang penuh berkah dan doa mustajab. Kapan? Dimulai dari hari Kamis. Bitanzifi thiyab, dengan membersihkan pakaian. Jadi hari Kamis dipersiapkan.
Kemis sore mandi yang bersih. Mandi pada bersih ya. Pilih pakaian yang baik. Mandi kita yang bersih. Bersihkan pakaian. Yang kedua, wabikasrati tasbih wal istighfar. Memperbanyak tasbih. Memperbanyak tasbih dan istighfar. Sore riwayat. Kemis sebelum malam Jumat, sebelum masuk hari maghrib. Jadi kemis sore asar udah mandi. Dan tiap hari juga mandi. Ya sekarang roba dong. Kemis sore asar udah siap tuh, siap-siap. Mandi, asar, banyakin istighfar, banyakin tasbih, gitu. Isyatul Khamis pada sore hari Kamis habis asar. Kenapa? Kan gitu kan? Karena fa'inah sa'atun tuwazi fil fadli gitu ya. Karena bahwa di waktu itu ada saat yang katanya menyamai. Jadi di Kamis sore menjelang maghrib itu ada saat yang menyamai dengan saat mustajab itu gitu. Fil fadli dalam keutamaannya saat yaumil Jumat dengan saat di hari Jumat. Nah, jadi Kamis sore sampai maghrib. Nah, ini ada nih asar sampai dengan maghrib. Kemis, nih banyak nih tasbih istighfar. Kenapa? Karena di antara asar sampai maghrib hari Kemis ada yang sama dengan ini. Betul kan? Rebut gitu. Nah, kita mencari apa itu kalau bukan merebut yang baik-baik gitu. Rebut nih. Ada saat yang sama dengan ini antara asar sampai maghrib. Nah makanya mandinya habis asar, pilih baju yang bersih, kalau ada yang putih gitu. Banyakin tasbih, banyakin istighfar. Karena pada saatnya Pak yang hari Jumatnya libur. Saudi libur. Saudi libur. Mesir enggak. Saudi libur, Qatar libur. Uni Emirat libur. Nah karena hari Jumat libur, kalau orang Saudi kalau malam Jumat bukannya tasbih ke pinggir laut, jalan-jalan. Karena buat mereka malam Jumat itu sama dengan malam Minggu kalau kita gitu. Tapi nggak semua. Kalau ngikutin ini persiapannya. One week, nah disunahkan nih berniatlah shauma yaumil Jum'ah untuk berpuasa di hari Jumat. Mal Khamis, tetapi bersama dengan hari Kamis. Nggak boleh sendirian. Tiba-tiba sore Jumat, hari Jumat puasa nggak boleh. Dia mesti ada di dahulu dan Kamis atau setelahnya Jumat. Misalnya kalau Kamis tanggal 12, Jumat tanggal 13, puasa tuh. 13 itu 13, 14 Ayyamul Bid gitu. Dicari. Kalau pas tanggal 12 jatuh Kamis, tanggal 13 Jumat, udah terus gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, seneng banget ya. Ayyamul Bid. Kemisnya puasa Senin Kemis, 13, 14, 14 Jumat, Sabtu, Ahad itu Ayyamul Bid, mahal banget. Udah saran saya sih Pak, mencari apa lagi kita
Senang-senang udah dulu waktu muda. Bener nggak? Makan-makan enak udah, duren sampai sate apa berpuluh-puluh tusuk dulu. Sekarang udah puasa bagus. Bukan nggak boleh, bukan. Ini kan mau ibadah kan. Karena orang hidup kan, kalau ibarat orang sedang orang long march, jalan menuju Allah nih. Semua, tiap orang sedang jalan menuju Allah. Gitu. Dan kalau udah jatahnya habis, nyampe dia. Ada yang ujungnya ketemu Allah, ada yang gagal. Nah, kita jangan sampai gagal, no. Maksudnya makin tambah umur, mesti makin dekat sama Allah. Jangan makin tambah umur, makin kesono melenceng dia. Bahaya, Pak. Ya, ngaji-ngaji tasawuf kan gitu loh. Betul kan? Kita fokus di menghadap Allah nih. Gitu. Kita kan nggak tahu kapan pulang. Kita nggak tahu kapan dipanggil menghadap Allah. Kalau gitu gimana? Sekarang siap fokus nih. Gitu. Jadi katanya ja'a fi ifradiha nahyun, karena telah datang tentang menyendirikan hari Jumat, larangan berpuasa. Dilarang berpuasa sendirian hari Jumat. Fa idza tala 'alaika subhu, maka apabila telah tiba kepada kamu waktu subuh. Nah, sekarang ini Kamis, sekarang waktu subuh nih. Jumat subuh. Ngapain gitu? Jumat subuh. Faktasil. Gitu. Maka mandilah. Sunnah tuh. Jumat subuh tadi pagi tuh, sebelum adzan subuh mandi. Dengeran ya? Kenapa? Fa inna ghusla Jumat wajibun. Karena sesungguhnya mandi hari Jumat itu adalah wajib ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah balik. Aitsabitun muakkadan. Muakkad katanya. Yakni yang tetap serta muakkad. Sangat disunahkan. Beneran? Mandi. Sebelum berangkat ke masjid mandi dulu. Bagus. Pagi-pagi mandi nggak apa-apa. Kalau baru-baru emang mula-mula, kalau baru-baru rada nggak enak. Tapi kalau sudah kulino, apa kulino? Kalau udah biasa, enak justru. Karena badan bersih, Pak. Badan yang bersih, ini pori-pori ini, karena kita mandinya niat ibadah, bersih dari pengaruh syaitan. Nggak ngantuk nggak? Pasti, Pak. Jajal dulu Jumat gitu. Nanti kalau sudah Jumat merasa nyaman, karena setiap pori-pori dikuasai setan. Kalau mandi kita niatnya karena Allah, bersih tuh badan. Kalau nggak mandi, sholat Jumat meskipun sah, ada aja ngantuknya. Ngantuk, malas, segan, nggak bergairah. Tapi kalau mandi, enak, nikmat. Maaf, saya praktekin itu. Mulai Jumat aja, lama-lama tiap hari Jumat, tiap hari biasa. Enak. Jadi apa ya? Nasyid terhina, jadi nggak malas, nggak ngantuk. Jelas, jajal apa? Emang kalau baru-baru rada pilek. Tapi kalau sudah biasa enggak, minta sama Allah, ya Allah berikan saya kekuatan supaya saya bisa sehat setiap pagi mandi. Nah di sini dibilang mandi Jumat itu wajib bagi tiap orang sudah dewasa. Kenapa? Karena kalau nggak diwajibkan, ntar sholat Jumat kalau nggak mandi kesian tetangga. Bapak tahu kan orang Arabi itu Arabi ya? Arabi. Kalau ada Arabiyun, orang Arab kota,
Kalau Arab dusun, Arab dusun jarang mandi Pak. Kapan mandi? Pagi, sore, siang, malam mandi. Makanya rambutnya gimbal, bajunya juga banyak debunya, mukanya juga banyak debunya. Tidurnya kan mereka kan di bawah-bawah kemah, tinggalnya pindah-pindah. Sekarang sini besok pindah sana begitu gitu. Kalau orang kayak begitu nggak suruh mandi, kesian tetangganya Jumat. Kita kan nggak kayak gitu, mandi tetap. Kedengeran? Kalau kira-kira takut masuk angin, ya pakai water heater lah. Paham ya? Jadi yang wajib mandi Jumat itu sebelum subuh atau sebelum? Yang bagus sebelum subuh. Sebelum sholat Jumat. Sebelum. Mandi lagi. Enggak kan, kalau kan gini Pak, Air banyak. kan nalarnya kalau mandi sebelum subuh, habis sholat subuh, zikir, doa munajat, sholat isyraq, kan terus ada yang kerja, yang dagang gitu, jadi mandi sebelum subuh. Nah, kalau yang kebetulan sudah tidak aktif gitu, sebelum itu mandi, ntar menjelang Jumat mandi lagi, nggak apa-apa kan, nggak bayar air, bersih Pak. Kan mulainya Jumat itu diawali dengan subuh. Repotnya kalau misalnya tugas, ada kerja, bisnis, mandi jam 11 kan repot di kantor. Basuh malam pun boleh, kan ada ya kepala kantor yang punya ruang khusus buat mandi, buat ganti baju, buat apa kayak rumah yang ada tempat tidurnya malah. Saya bagusnya ya tadi subuh mandi nih, Jumat subuh mandi sebelum sholat. Bagus. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. At-ta'zim billah. Agama itu kan isinya cuma dua. Agama itu hakikatnya kan hakikat Islam itu kan cuma dua. Satu, at-ta'zim, bil khaliq, mengagungkan Allah. Barusan Bapak sholat Isya, Ibu sholat Isya, itu ta'zim namanya, mengagungkan Allah. Kenapa? Kepala yang terhormat kita taruh di bawah buat Allah. Ta'zim. Nah, itu sebabnya karena kita mau sholat itu mentakzimkan Allah, maka sebelum sholat kita mandi juga ta'zim juga namanya, mengagungkan Allah. Yang kedua asyafaqah. Yang pertama, yang kedua asyafaqatu lil khalqi, mengasihi makhluk Allah. Jadi ini ta'zim ibadah tuh. Kalau mengasihi makhluk, nyayangin keluarga, menyayangin anak, ya, hormat sama tetangga, bermasyarakat, ini muamalah. Ini sih duanya, ibadah muamalah, ibadah muamalah. Jadi karena sholat subuh itu ta'zim, nah sebelum dalam rangka mengagungkan Allah, mandi deh. Pertama mandinya sebelum sholat sholat tarawih, sholat sayang, sholat haji. Ya, kan biasanya kabur sama subuh Pak. Apa sholat sholat pikir dulu apa sebelum itu? Ya, kalau mau Pak, kalau mau, saya udah coba, saya udah praktekin itu. Sebelum lanjut mandi, coba lanjut.
Mandi aja. Sebelum tahajud sebelumnya mandi. Jadi nanti begitu datang subuh masa mandi lagi. Udah bersih tuh dan enak itu. Kalau kita sholat witir tahajud itu dalam keadaan mandi seger. Bacaan sholat juga nyaman masuk sini. Bisa nggak? Bisa. Nah, gimana? Jangankan subuh ya, tahu tahajud. Nabi Muhammad dalam kitab Sahih Bukhari itu pernah malam-malam gitu sakit sebelum wafat. Begitu Nabi bangun, Nabi tanya, sudah pada sholat mereka? Kata Nabi, mereka tuh orang-orang di Masjid Nabawi, sahabat. Kata Siti Aisyah, belum ya Rasul. Do'um al-ma, siapin air, saya mau mandi. Siapin air semuanya istrinya Siti Aisyah. Udah siapin air, Nabi mandi. Udah selesai mandi, jalan, jatuh, pingsan. Waduh, Nabi pingsan nih. Ditunggu, siuman gitu. Siuman nanya lagi, udah pada sholat belum? Belum ya Rasul, katanya. Mereka menunggu Anda nih, katanya. Siapin air gitu. Nabi mandi lagi, Pak. Malam itu, Isya itu, setelah Isya malah itu. Malam itu mandi lagi Nabi gitu, karena pingsan. Udah selesai mandi, jalan lagi, jatuh lagi, pingsan lagi Nabi. Ditungguin gitu sampai sadar. Nah begitu sadar, nanya lagi, sudah pada sholat belum? Katanya. Mereka sedang itikaf di Masjid Nabawi, nunggu Anda ya Rasul, nunggu sholat Isya. Sahabat gak berani jadi nggak sholat karena nunggu Nabinya. Kata Nabi, doa umaan, siapin air. Siap mandi. Mandi lagi Nabi. Udah malam tuh Pak, udah tengah malam, mandi lagi. Mandi, terus Nabi jatuh lagi, pingsan lagi, siuman. Nabi bilang suruh Abu Bakar jadi imam. Gitu. Artinya Nabi 3 kali mandi semalam itu. Nggak apa-apa. Kalau niat ibadah Allah yang tolongin. Jelas? Dijajah-jajah tuh. Apalagi ada water heater lebih gampang lagi, nggak usah takut. Nggak takut masuk angin. Baik. Terus kita lanjut lagi. Udah dibaca belum? Belum ya? Jalan lagi. Summa yuzayinu bisiyadil baydawi فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى واستعمل نتي بأطيب ما عندك وبارك لتمشي في بدنك بالخلق والقص والتقديم والسواك وسائر أنواع النظافة وتطيب الرائحة ثم بكر إلى جميع مسعى إليها على الهيئة والسكينة. فقد Rasulullah SAW manuha ilal jum'ati fi sa'atil ula fakadama qaraba badana wa manuha fi sa'ati saniyati fakadama qaraba baqara wa manuha fi sa'ati sanisati fakadama qaraba kibsan atau aqraba wa manuha fi sa'ati rabi'ati fakadama qaraba dujajah wa man ra'a fi sa'ati al-khamisati fakadama qaraba baydah fa inna kharajal imamu tuyiyat suhufu wa rafi'atil aqlamu wa istama'atil malaikatu indal minbari yastami'una al-dhikr. Ya, karena kita lanjut nih. Kalau udah mandi ya Jumat, summa kemudian tuzayyinu, engkau berhias bithiyabil bayd, dengan mengenakan pakaian yang putih. Ya udah selesai mandi hari Jumat pagi, cari baju putih. Kenapa baju putih? Fa innaha ahabbu thiyab ila Allah Ta'ala.
Karena sesungguhnya ia adalah pakaian yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Jari-jari baju putih karena disukai. Kenapa? Karena putih itu mencerminkan kebersihan, bersihan badan, kesucian hati. Bagus sekali gitu. Ya. Terus nuansanya nuansa yang dibangun. Kalau baju putih dia akan menimbulkan nuansa keikhlasan, ketulusan, kesucian. Jadi sudah mandi, wastahmil, disunahkan nih, pakailah minat thib, minyak wangi. Cari minyak wangi, pakai minyak wangi. Minyak wangi ada dua macam. Ada minyak wangi yang beralkohol dan tidak beralkohol. Usahakan kalau bisa yang tidak beralkohol. Kenapa? Karena dia daya tahannya lama dia. Usahakan yang tidak beralkohol, yang baik lah. Jangan si nyong-nyong. Paham ya? Yang baik ya. Yang orang kalau dekat dengan kita menimbulkan respect, rasa hormat. Aduh, ini orang harum nih. Kita orang yang hormat sama kita gitu. Kalau baunya kurang nyaman, orang juga kurang senang dekat kita. Gitu ya. Ya bama indah katanya, yang lebih wanginya minyak yang kau punya. Makanya bapak kalau keluar negeri, kalau pergi ke Mekah, Madinah, beli minyak wangi gitu. Yang tidak beralkohol banyak gitu. Kadang-kadang pakai sekarang, besok masih terasa wanginya. Wabaligh fi tanzibi badanika, dan berusaha keraslah dalam membersihkan badanmu katanya. Bil halqi, dengan mencukur rambut. Nah, jadi nyukur rambut hari Jumat. Dua laki-laki ya. Sholat Jumat ya. Yang wajib Jumat itu laki-laki. Perempuan nggak wajib Jumat. Walqasi, dan menggunting. Kalau nggak dicukur digunting. Gunting itu dipendekin. Kalau dicukur dibotakin. Wataklim, dan memotong kuku. Sunnah tuh. Cukur rambut. Masih ingat ya? Motong kuku. Kalau di kitab lain motong kuku tuh ada tuntunannya. Mula-mula telunjuk. Tunjuk kanan. Jempol kanan. Jempol kiri. Kemari. Baru kemari. Udah belum? Telunjuk dulu. Baru jempol kanan. Jempol kiri, terus gini. Kita seketemunya. Suka-suka aja kan, ketemu jempol gitu. Jadi nggak urutan. Tapi kalau kaki urut dari kelingking kanan sini, terus kemari, baru kemari. Tuh, kalau kaki, kalau tangan ini, kadang dipakai buat ini paling strategis, ditunjuk nih. Waktu tasawuf kan asyhadu an la ilaha illallah gini. Gitu. Kita kalau bicara pakai tunjuk kan,
Nunjukin orang di mana Pak masjid Al-Kautsar, sono, nggak ada, sono, nggak ada. Ini, jadi ini gitu. Kalau ini bersih, kukunya kan orang seneng lihatnya, orang respect. Begitu sono Pak, hitam kukunya, padi jorset orang gitu. Seminggu sekali paling sedikit cukur rambut, tuh. Cukur gunting kuku. Buat siwak, gosok gigi. Siwak itu bisa dalam makna harfiah, bisa dalam makna maknawiyah. Kalau makna maknawiyah tidak mesti kayu, apa aja asal giginya bersih, alatnya apa aja boleh. Misalnya sikat gigi, tuh, pakai odol, pakai pasta gigi. Selama niatnya dalam rangka mengikuti sunnah Rasul, dapat pahala seperti siwak. Kedengaran? Yang suka ada di masyarakat, bukan di sini, pakai siwak, pakai kayu, seminggu nggak dicuci-cuci, pakai gini-gini, taruh kantong sini, lagi gini-gini kantong seminggu, kesian tetangga sebelahnya. Paham nggak? Itu memaknai hadis secara tekstual, gitu. Tidak memaknai secara esensial. Esensinya apa? Bersih mulut, gitu. Adapun alatnya tidak harus itu, gitu. Kalau pakai siwak juga bagus, saya tidak mengatakan pakai siwak jelek ya. Cuman pakai siwak yang bagus, yang ada wadahnya. Ada di toko-toko di Mekah, masukin wadahnya gitu, dikantongin gini. Nah, udah pakai, masukin sini. Ntar sampai pulang cuci. Besok subuh pakai lagi, taruh lagi di wadah. Jadi nggak menimbulkan aroma yang macam-macam. Benar? Itu kan sunnah Nabi, memang sunnah Nabi. Cuma kalau caranya tidak syar'i juga orang nggak demen dong. 2 minggu malah, kalau seminggu mendingan 2 minggu nggak cuci-cuci. Kantongin lagi. Kesian tetangganya. Wasail anwa'it tadhafah, dan dengan bermacam-macam kebersihan yang lainnya. Jadi disuruh bersih. Apa maknanya? Islam itu sangat mengedepankan pentingnya bersih badan, suci hati. Badannya bersih, hatinya suci, bagus tuh. Itu mesti sepasang tuh. Batatibi raihah, dan dengan mewangikan bau yang busuk. Kalau pakai minyak wangi, aroma-aroma yang kurang baik, kurang sedap bisa ketutup gitu. Kalau nggak pakai minyak wangi, udah nggak pakai minyak wangi, terus aroma yang tidak nyaman itu muncul, orang nggak demen. Summa bakir ila jami', katanya. Kemudian engkau pergi pagi-pagi, katanya, lebih awal, ila jami', ke masjid jami'. Kalau dalam bahasa Timur Tengah, masjid itu disebut jami'. Kalau kita kan masjid, gitu. Kalau Indonesia udah masjid jami' lagi, double. Kalau sana ila jami', masjid berarti jami' itu tempat orang berkumpul, gitu. Jadi segera nih, kalau udah mandi, udah bersih, pakai minyak wangi, segera bersih. Ini persiapannya nih, bagus banget. Pertanyaannya, kenapa mesti segera ke masjid? Was'a ilaiha, dan pergilah ke tempat Jumat alal hay'ah wasakinah, dengan jalan yang perlahan dan katanya penuh dengan ketenangan. Kalau jalan ke masjid
jangan gerasa gerusu, jangan terburu-buru, jalan tenang gitu. Ya, dengan tenang, dengan mantap, gitu. Kayak Nabi. Gitu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man roha, barang siapa yang berangkat ilal Jumu'ah, ke tempat sholat Jumat, fi sa'atil ula, pada jam yang pertama. Jam pertama jam 11 gitu. Maka nama qarraba badana, seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Ya Allah. Jadi bapak kalau datang lebih awal sholat Jumat, jam 11 sudah datang, itu kayak orang sedekah seekor unta. Malu tak pak? Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa yang berangkat pada jam yang kedua, maka nama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi, lebih murah. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat ke tempat sholat Jumat, ke masjid di waktu yang ketiga, maka nama qarraba kibshan, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor domba akron yang bertanduk. Wa man roha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang berangkat ke masjid pada jam keempat, maka nama qarraba dujaja, seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Kenapa? Makin awal datang makin gede pahalanya, kan pengorbanannya makin besar, kesungguhannya kelihatan. Saran saya, kalau kita nggak ada kesibukan banyak, lebih cepat datang ke masjid, nggak apa-apa. Kecuali kalau masih aktif penuh, misalnya masih dinas, ya susah kalau itu. Tapi kalau udah nggak dinas, udah paripurna, udah ke masjid lebih awal, ini rebut nih. Kenapa? Jumat depan belum tentu. Ini bukan aku nakutin. Jumat depan belum tentu ngalamin. Ini begitu sebentar dari Jumat rebut gitu, lebih awal datangnya. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat ke masjid pada jam yang kelima, pada saat yang kelima, fa ka'anna ma qarraba bayda, seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Ya, dikit lagi aja baru datang. Fa idza kharaja imam, apabila imam sudah keluar, imam tuh biasanya ada di ruangan. Ini sebenarnya tempat sholat. Imam dalam tuh itu. Kalau imam keluar, dia siap untuk berkhutbah. Tuwiyat bisuf, maka ditutuplah buku-buku malaikat. Jadi berdasarkan hadis ini, tak ada hadis lain. Itu bapak kalau sholat Jumat tuh malaikat di depan pintu. Nyatet. Bulan datang, si bulan datang, terus dicatat tuh. Begitu khotib keluar, ditutup apa dia, nggak dicatat lagi. Jadi yang datang setelah khotib naik ke mimbar, udah nggak direken. Kedengeran ya? Iya. Kalau di pesawat udah nggak ada namanya. Jelas? Iya. Kalau nggak ada namanya, kalau kenapa-napa nggak dihitung, nggak dapat segala-galanya. Sayang dong. Makanya khotib itu terhormat pak. Khotib itu mulia sekali. Begitu dia keluar dari tempatnya dan mulai naik berkhutbah, malaikat berhenti, kumpul di sini semua nih di tempat di mimbar tuh, gitu. Menghormati, memuliakan khotib. Makanya jadi khotib mesti jaga, gitu. Jaga muru'ah, jaga kehormatannya, gitu. Jaga sikapnya, pakaiannya, perilakunya, gitu. Karena dia dihormati oleh umat dan jemaah. Kedengaran? Mesti jaga. Kalau bahasa kamu jangan cengengesan. Bahasa apa itu cengengesan? Jaga.
Kita udah dihormati orang, jaga wibawa. Itu tuh bukunya malaikat, warufiatil aklam, dan diangkat kalamnya. Udah nggak nulis lagi ini malaikat tuh. Dari catat. Wajtamatil malaikah, dan malaikat itu berkumpul katanya. Di mana? Indal mimbar, di dekat mimbarnya khotib. Yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah Jumat tuh. Jadi kalau khotib bicara, malaikat ngumpul di sekitarnya, mendengarin tuh khotib bicaranya apa. Tuh. Jadi mulia banget khotib. Itu sebabnya jadi khotib, jadi imam itu orang terhormat. Dia mesti jaga dirinya, gitu. Jaga kewibawaannya, kehormatannya, gitu. Jelas ya? Sampai sini dulu. Kalau tambah-tambah nanti kuping pengeng. Jelas? Ya kan, belajar kan tambah masukan dong. Oh begitu ternyata. Sampai halaman 121 ya. Iya. Nah nanti diajarin nih sama Imam Ghazali apa aja yang dikerjain kalau sudah sampai di masjid. Gitu ya. Ada yang belum jelas? Ya, Pak. Untuk umat Yahudi yang dia iman kepada Allah kemudian dari hari Sabtu sebagai hari ibadah dia, itu bagaimana, apakah kita Jumat juga? Bagi orang Yahudi Pak, bagi orang Yahudi Sabtu itu hari besar. Bagi orang Nasrani Jumat, Ahad itu Minggu itu hari besar. Tapi bagi orang Islam secara eksplisit disebut Jumat. Pertanyaannya, apakah pada hari Sabtu atau Ahad itu pelakuan malaikat kayak gitu? Nggak ada informasi yang valid untuk itu. Nggak ada sebutan. Pertanyaannya, apakah kalau orang Yahudi masuk Islam dia ikut yang Sabtu atau Jumat? Jumat kan ada. Dulu Abdullah bin Salam itu pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Sudah masuk Islam, dia masih mempertahankan hari Sabtu, masih menghormati hari Sabtu. Kamu makan daging unta, gitu. Terus Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Gitu. Kalau sudah menyatakan diri Islam, semuanya Islam. Pikirannya, cara berhidupnya, cara ibadahnya pakai cara Islam. Artinya sudah kembali ikut Islam. Jumat hari besar, bukan Sabtu lagi. Waktu Yahudi dia Sabtu, tapi begitu sudah Islam Jumat dong. Gitu Pak. Berubah semua. Jelas ya? Terus ibu-ibu kemana dong? Kan nggak disebut ibu-ibu. Ibu-ibu itu tidak wajib Jumat. Kan ada hadisnya. Al-Jumu'atu wajibatun ala kulli muslimin ila arba'ah. Sholat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim kecuali 4. Siapa yang 4 nih? 1, An-Nisa, wanita boleh nggak Jumat. 2, As-Sobi, anak-anak. Yang ketiga Al-Marid, sakit, orang sakit, kayak gitu. Yang keempat hamba sahaya. Nah, karena wanita tidak wajib Jumat, terus apa yang dikerjain? Menyiapkan hari besar Islam itu dengan segala kehormatan. Jadi ibu begitu dengan azan Jumat, sholatnya di zuhur. Udah selesai zuhur, udah siap ini makanan di meja nih. Tuh. Udah rapi gitu. Ibu udah dandan. Hari Jumat kan hari besar, dandan. Suami mau pulang nih dari masjid. Begitu selesai Jumat, suami pulang, sambut dengan segala kehormatan.
tangannya gandeng. Ajak makan bersama. Mahal tuh. Makan bersama setelah sholat Jumat itu mahal sekali, bagus sekali. Itu sebabnya makanan kalau Jumat dibedain. Makan sama-sama, suami, istri, anak kalau ada, cucu kalau ada, semua makan sama. Itu atau hidangan menyambut hari raya. Gitu. Jelas? Yes. Pahalanya sama kan? Sama. Jadi ibu menyiapkan segala sesuatu buat menyambut suami, itu juga pahalanya seperti ini, urut-urutannya. Gitu ya. Jadi bagian sama. Contoh nih, Ummu Salamah istrinya Nabi. Ya Rasul katanya, kenapa yang wajib Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa sholat Jumat. Kenapa yang wajib jihad cuma laki-laki? Kami juga bisa jihad. Kata Nabi, kamu ngurusi rumah tanggamu itu jihad. Kedengeran nggak ibu? Ibu ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, jihad. Pahalanya sama dengan jihad laki-laki. Kalau gitu gimana? Ada keadilan diberikan Allah, kesetaraan. Gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita apa? Kalau ada orang rela hari Jumat, relanya kemana? Oh, bukan rela namanya. Kalau dia datang telat ke masjid, masbuk namanya. Nah, tergantung pas datang dia lagi apa gitu imamnya. Kalau khotibnya lagi bicara gitu, begitu datang ada dua pendapat langsung sholat sunnah cepet ringkas gitu. Ya, 2 rakaat duduk dengerin, gak usah salaman. Jangan salaman orang ujung belakang mulu semua, ganggu orang yang lagi dengar khutbah gitu. Kalau datang terlambat ya, terlambatnya mesti ada sebabnya. Kalau sebabnya karena sebab yang memang tidak bisa dihindari, dimaafkan. Tapi kalau sengaja, baru belum ajan gitu, entar aja katanya. Itu lain lagi entar. Jadi usahakan lebih awal, datang lebih awal. Salat libur. Sudah tadi ada catatan. Enggak, kalau masih ada sholat Jumat masih ikut. Hadis ini mengasih tahu bahwa cepetan dong datang gitu, jangan ditantar gitu. Karena ada orang Pak bukan orang sini, sholat Jumatnya belum ajan, repot amat lu, gitu malah diomelin ngajakin, malah rugi gitu. Datang lebih awal. Ini sudah datang tapi masih ngobrol di luar. Rugi Pak, nggak tahu ini nih. Kalau dia ngerti saya ngapain ngobrol? Datang ke masjid cepat, sholat tahiyatul masjid, baca surah kahfi, rapi masih ada waktu baca selawat. Rebut Pak. Ngobrol merokok ya ngapain? Habis umur. Iya benar. Kalau panggilan ngerokok, ngobrol-ngobrol, koin. Sayang. Rebut Pak, yang strategis ini nih Pak. Sayang Pak. Kalau ini tadi habis sholat subuh kan kita menunggu suruh, ini tidak boleh posisi duduknya tidak boleh artinya berupa banyak. Tapi kadang-kadang ada yang salaman dulu tertekan. Gini, kalau habis sholat itu bergeraknya posisi badan setelah Allah mantas salam, dari istighfar sama Allah mantas salam ngadep kiblat.
Begitu Allah mantap salam terus geser ke kanan. Jadi kalau imamnya nih, imamnya tadi pada salah kan? Allah mantap salam geser ke kanan dia. Gitu. Rasulullah gitu Pak. Sehingga pipinya kelihatan oleh jemaah, oleh sahabat. Sahabat tuh melihat pipi Nabi senang dia, karena bercahaya-cahaya. Kalau ngadep sini ada Nabi suka ngadepin penjara, tapi bagusan gitu, menghadap ke arah sana. Sampai zikir selesai baru doa gitu. Dan zikirnya lama. Nanti ada diajarin Pak, zikirnya panjang di sini. Nah, gitu. Jadi karena panjang, jadi nggak sempat ngobrol, nggak sempat itu. Udah selesai baru isyraq, baru salaman. Isyraq dulu gitu. Kalau mau ikutin tertibnya, kita kan biasanya nggak pakai isyraq. Allah mantap salam kabur aja, kadang-kadang salamnya kabur aja udah. Ya, karena nggak tahu urutannya. Ngapain aja katanya zikir gitu, capek malah. Karena nggak tahu. Kalau lihat Cina coba diajarin nih, zikirnya panjang. Ya mesti punya anu dong, punya kebiasaan yang memang ada tuntunannya. Itu ya. Kita tutup dengan doa ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa iddal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.